Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam Sunda. Balik lagi bareng gue Aska. Kali ini gue bakal membagikan tutorial atau tips dan triks atau ya cara hari ini gue bakal menjelaskan bagaimana dasar-dasar yang baik dan benar dalam penulisan, terutama menggunakan aplikasi Microsoft Word. Balik lagi, tujuan gue bikin konten ini bukan bermaksud sombong atau pamer. Gue punya sedikit ilmu, alangkah baiknya kan di-share, dibagikan daripada dipendam sendiri. Bisa kan kalau dibagikan bisa menjadi sodakoh yang tidak akan pernah putus gitu. Misalnya kan jika kalian mendapatkan ilmu ini dari gue, terus kalian kalian amalkan lagi ilmu gue kepada yang lain, dan itu bagus katanya, jadi terus mengalir gitu. Pahala buat gue ya, mudah-mudahan kan ilmu yang gue share ini bisa bermanfaat dengan baik, sehingga dampaknya juga baik buat gue dan buat kaliannya juga ya. Buat yang memiliki ilmu semacam ini cuman tidak sama ilmunya atau berbeda ya. Seperti yang kita tahu, ilmu pengetahuan itu kan berkembang dan berbeda-beda. Jadi ya, walaupun kalian ilmunya tidak sama dengan gue, mungkin kalian bisa share di bawah supaya kita bisa saling tukar pikiran. Ya, tapi menurut gue ilmu yang bakal gue share ini cukup rekomen, terutama buat penulis, terutama yang menulis novel. Ya seharusnya dalam pengetikan itu ya seperti ini, yang baik dan benar. Ya walaupun gue juga nggak bilang cara gue ini benar ya guys, cuman gue kan kerja di warnet gitu. Ya menurut gue cara ini benar gitu ya. Langsung aja daripada gue banyak bicara, simak aja penjelasan gue, mudah-mudahan membantu cara menulis yang baik dan benar menggunakan Microsoft Word. Oke. Langsung aja ya, gue udah punya contoh file yang sudah jadi, yaitu file novel gue sendiri ya, biar nggak lama bikin lagi. Langsung aja gue contohin ke file gue. Gue juga masih nulis aktif ya, terutama novel ya. Ya walaupun novel gue nggak bagus-bagus amat, cuman ya emang gue suka aja sih. Nah, kita kasih contoh file yang novel Dunia Tanpa Warna. Ini novel gue ya guys, asli, insya Allah tidak ada tidak ada ngambil cerita-cerita orang ya, mungkin terinspirasi ada, cuman ini emang asli, nggak asal kopas. Ini karya gue sendiri. Dan buat kalian yang mau baca-baca novel gue, ada di Wattpad gue, nanti linknya gue taruh di bawah. Jangan lupa like-nya, vote-nya kalau di Wattpad, vote buat supaya gue nambah semangat bikin konten YouTube. Ya, YouTube-nya jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Dan buat kalian yang kepo novel-novel gue, jangan lupa kunjungi Wattpad-nya, nanti linknya di bawah ya. Oke, langsung aja. Dalam dunia penulisan, terutama Microsoft Word, hal yang paling dasar sebelum sebelum melakukan yang lainnya itu harusnya kita setting dulu kertasnya guys. Itu paling penting guys, sebelum apa-apa tuh setting dulu kertasnya.
Ini gue ngejelasin buat menulis novelnya aja ya guys. Kalau yang lain-lain nanti bisa dibahas. Kalau kalian juga minta nanti gue bahas. Dalam yang pertama itu kita atur ukuran kertasnya atau size. Langsung aja ke page layout size. Kertasnya itu kalau novel tuh biasanya A4 ya guys. Klik A4-nya. Ini bukan settingan penerbitnya, tapi settingan umumnya, settingan nulisnya, nulis naskah tuh biasanya kita menggunakan A4. Terus klik A4-nya. Setelah itu kita atur dulu fontnya kita kalau standar penulisan tuh biasanya menggunakan Times New Roman guys. Klik Times New Roman. Terus untuk ukuran sendiri gunakan yang ukuran 12, itu udah standar banget guys. Setelah itu kita atur marginnya biasanya 1,5 atau bisa juga 2, tapi gue lebih suka pakai yang 1,5 sih. Atur 1,5, terus biar marginnya lebih rapat lagi, lebih bagus dilihatnya, pakai yang ininya ke bawahin dulu, terus ke atasin, yang bawahnya juga ke bawahin, terus ke atasin lagi. Nah, baru diklik 1,5. Nah, ini lebih bagus menurut gue. Terus jangan lupa kalau paragraf itu kita pakainya justifikasi. Caranya kita blok aja yang mau dijustifikasi, terus klik yang ini rata kiri kanan, jadi nggak kayak ular guys. Nah, ini kalau kayak gini tuh kan kayak ular, jadi klik aja rata kiri kanan. Nah, seperti ini yang benar. Terus dalam pengaturan paragraf ada 2 cara guys. Dalam standar penulisan menurut guru gue, yang pertama tuh menggunakan paragraf yang menjorok ke dalam seperti ini. Terus yang kedua, paragrafnya itu tetap tidak dibuat menjorok, cuman dikasih 1 spasi. Nah, menurut gue yang seperti ini lebih boros kertas. Jadi gue lebih senangnya yang tidak di enter dengan menggunakan tab. Nah, untuk membuat paragraf menjorok ke dalam yang bagus tuh pakainya tab guys. Klik tab langsung seperti itu. Kalau tabnya kejauhan, biasanya di rulernya kita hapus dulu. Misalnya ada tanda kayak gini nih. Nah, ada tanda kayak gini, biasanya kalau di tab tuh, nah segitu. Itu tinggal klik aja 2 kali di rulernya, klik terus hapus aja, clear all, biar enggak tertandai. Nah, terus kita tab. Nah, kayak gitu guys. Kertas udah, font udah, ukuran font udah, spasi udah, terus penulisannya sudah. Kita biasanya ke margin. Nah, untuk margin sendiri kalau dalam penulisan novel tuh bebas ya guys, bisa pakai normal. Seringnya sih kalau buat ngirim-ngirim naskah gitu normal guys. Ada juga yang menggunakan custom margin 4433. Nah, biasanya kalau di laptop kalian tuh pakainya aksen bukan sentimeter. Jadi sebelum bisa disetting ke sentimeter itu harus dirubah dulu pengaturan window Microsoft-nya, pengaturan Microsoft Word-nya dari aksen menjadi sentimeter. Kalau nggak salah aksen tuh milimeter guys. Jadi ini gue udah pakai sentimeter. Biasanya kalau margin tuh topnya 4, labnya 4, bottomnya 3, right-nya juga 3. Nah, pas diklik jadinya seperti ini. Kenapa kayak gitu? Biasanya kan kita jilid bagian yang ini nih, kita jilid bagian yang ini. Jadi pas dijilid tuh si tulisannya nggak kena sama vektorannya gitu. Makanya biasanya pakai yang 4433. Tapi balik lagi itu gimana kalau misalnya kalian penulis skripsi, itu gimana aturan si dosennya ya guys. Biasanya juga ada yang pakai 4333, kanan 4, atas 3, bawah 3, kiri 3.
ada juga yang 4343 gitu. Itu bebas sih, tapi menurut saya sih yang paling standar digunakan tuh yang 4433 atau kanan 4, atas 4, kiri 3, bawah 3. Gue normalin lagi ya, soalnya gue gak pakai margin supaya dia nulisnya lebih banyak, lebih rajin gitu. Terus yang kedua, halaman guys. Jika kalian ingin pakai halaman juga bisa. Ini gue belum dihalamanin karena belum selesai nulisnya. Kalau mau dihalamanin tinggal klik 2 kali, double klik di bawah. Tepatnya itu footer ya guys, footer. Terus kita klik kita klik desain, page number, bottom. Kalau mau di bawah tengah, kliknya yang page number 2, tapi itu biasanya beda-beda sih. Atau sama, gue juga nggak tahu sih, baru punya laptop sekarang. Pokoknya kalau yang di tengah itu ngambilnya yang gambarnya, yang nomor satunya di tengah, yang kalau mau di pinggir yang di pinggir. Misalnya gini, nah ini udah dinomorin, ini otomatis ini. Kalau mau dirubah, misalnya ini pengennya nomor 1 bisa, atau yang misalnya yang tengahnya 1, atasnya yang nomor 2-nya di atas ini bisa. Tapi mungkin nanti gue bahasnya lebih jelasnya di next season kalau kalian banyak yang minta. Karena kalau gue jelasin semuanya di sini waktunya bakal kepanjangan. Oke, halaman udah. Apalagi ya? Oh, dalam kasus penulisannya guys. Nah, biasanya kalau judul bab itu lebih dominan guys. Fontnya itu tetap Times New Roman, tapi itu bebas ya gimana settingan kalian. Kalau novel sendiri mau pakai Calibri, Arial, Narrow itu bebas, tapi kalau untuk standarnya sih pakai Times New Roman. Nah, untuk bab sendiri itu biasanya fontnya 14 guys. Ya balik lagi itu gimana settingan kalian. Ini kan yang standarnya. Standarnya itu 14. Tentunya di bold biar lebih dominan daripada si isinya. Terus yang kedua tuh seperti biasa penulisan tuh awal kalimat itu menggunakan huruf kapital guys. Mungkin kalian bisa cek KBBI seperti apa penggunaan huruf kapital, terutama yang gue tahu sih awal kalimat, terus nama orang, alamat itu biasanya kapital. Nah ini panas kayaknya, jangan kapital, harusnya kecil. Gue sendiri sering melakukan kesalahan kayak gini. Nah ini area jalur pantura mungkin bisa besar, soalnya kan menjelaskan tempat area jalur pantura. Ini kalau besar karena di awal kalimat Subang kota ya, berarti alamat kayak gitu-gitu guys. Gue nggak terlalu ahli masalah kayak gitu. Nah dalam hal penulisan itu ya kalian belajar lagi masalah KBBI ya, yang hal-hal dasar tuh kayak gini, nama orang, terus awal kalimat tuh kapital, konjungsi biasanya kecil, cuman kalau di awal ya tetap juga kapital. Terus kalau ngetik tuh gue juga sering nemu kasus pengennya tuh ngejajarkan, kadang ngetik pakai handphone itu suka di enter, jadinya kalau pas pakai justifikasi tuh nggak bisa rata guys. Kalau ngetik tuh walau tidak rata kiri kanan, biarin aja, ngetik terus nolong satu paragraf. Nah nanti kan biasanya tuh kayak gini nih, nah biasanya kayak gini, nah biarin aja gitu, ketik aja dulu sampai selesai. Terus kalau sudah selesai di blok semua, bisa pakai CTRLA atau di blok yang diperlukannya saja, terus pakai rata kiri kanan kayak gitu. Terus ya ini kan tadi dirubah, harusnya ini menjorok ke dalam karena paragraf. Nah seperti itu guys.
Terus dalam penulisan novel juga ada yang namanya dialog. Kalau kalimat tuh kan disebutnya monolog. Nah, kalau dialog sendiri biasanya kita ya awal tuh pakai kutip dua. Ada yang dibuat gini, ada yang dibuat gini. Nah, gue lebih suka yang jorok. Dibuat kutip dua. Ya, contohnya yang ini, Cel, kamu pegang ujung satunya. Koma, itu koma tuh tandanya kalimatnya berhenti. Tapi kenapa nggak pakai titik? Karena gue mau menjelaskan lebih lanjut tentang perilakunya siapa ini, lupa gue. Ya si Iki di karakter ini si Iki ngomong ke si Michelle, Cel, kamu pegang ujung satunya. Koma. Nah, gue pengen ngejelasin pinta laki-laki itu. Jadi kenapa nggak, Cel, kamu pegang ujung satunya titik. Kalau titik ya berarti nggak dijelasin lagi. Jadi Cel, kamu pegang ujung satunya, koma, pinta laki-laki itu. Sangat jelas terdengar dari suaranya, titik. Seperti itu guys dalam penulisan tuh. Ya gue juga masih terbatas dalam ilmu ya, mohon maaf kalau ada kata-kata gue yang salah, tapi biasanya sih gitu guys dalam karir gue menulis amatir. Jadi koma, kalimat ditutupnya dengan koma lagi atau bisa pakai titik, cuman gak dijelasin lagi biasanya kalau pakai titik. Terus komanya tuh di setelah kalimat guys, terus ditutup sama kutip lagi. Nah, kalau mau dijelaskan ya gitu, huruf, gue lupa nih, harusnya itu tuh setelah koma tuh ini huruf kecil guys, kecuali ya nama orang. Nah, harusnya gitu, pinta laki-laki itu koma gitu. Seharusnya gitu ya guys. Cuman kalau kalian tidak setuju dengan pendapat gue dan berdasarkan ilmu yang tepat, kalian share aja, nanti gue baca-baca lagi kalau ilmu gue ini salah. Terus gue kasih contoh yang lain yang pakai titik ya guys. Nah, kayak gini nih, koma tapi aku mau ganti baju dulu, titik. Itu nggak pakai koma soalnya ya gue gak mau ngejelasin lebih lanjut seperti apa dia ganti bajunya, jadi langsung titik kutip gitu. Nah, ini yang lebih jelasnya, oh iya aku lupa, titik. Jadi nggak ada lanjutan kalimatnya guys. Koma 2 di atas, oh iya koma aku lupa, titik. Ya udah aku antar aja ya, koma, Iki menawarkan. Si Iki yang menawarkannya gitu. Gak usah ya. Oh, kok jadi keterusan cerita. Gue kasih contoh yang lain. Nah, ini nih, dengan menggunakan tanda tanya. Ya, kamu kenapa sih? Nah, tanyakan. Tanda tanya kutip 2. Nah, bisa juga seperti ini. Ada lagi, bentar gue cari dulu. Contoh yang lain. Nah, gini. Siap-siap apa? Oke, tapi kamu ngelamun lagi. Siap-siap ya. Siap-siap apa? Ngagetin lagi. Titik gitu. Nah, ini siap-siap apa tanda tanya. Nah, biasanya setelah tanda tanya tuh menandakan kalimat baru, jadi menggunakan huruf kapital. Ngagetin lagi. Siap-siap apa? Ngagetin lagi. Terus ada juga contoh lainnya yang ini harusnya titiknya 3 kali guys. Balik lagi kan. Titik atau itu tanda eclipse, atau tanda eclipse itu tanda berakhirnya kalimat, atau nadanya panjang gitu. Makanya gue pakai titik 3. Terus contoh yang lainnya, kalau nyari-nyari contoh gini memang agak susah. Ini nih. Ya, gak sengaja Cel, sekali-kali boleh kan, tanda tanya. Terus Iki tertawa. Nah, ini biasanya walaupun bukan nama orang, kalau ininya udah
udah di dalam kutip tuh udah ada tanda tanya, biasanya pakai huruf kapital guys. Ya buat kalian yang punya ilmu update, karena menurut gue, guru gue sendiri, kalau bahasa Indonesia tuh ilmunya selalu update guys. Gue ini ilmu ketika gue masih sekolah di sekolah SMA. Ya kurang lebih seperti itu. Kita cari contoh yang lainnya. Oh iya, dalam penulisan kata Tuhan misalnya, Tuhannya, biasanya Tuhan stripnya N-nya tuh gede, Tuhannya gitu. Banyak sih ilmu-ilmu penulisan tuh. Gue aja sebenarnya masih banyak yang belum hafal ya. Terus apa lagi ya? Nah ini titik 3 itu menandakan berakhirnya cerita. Biasanya kita memulai cerita baru setelah pakai tanda titik 3. Terus apa lagi ya yang sekiranya penting dalam dunia penulisan? Nah, tanda eclipse titik 3 tuh bisa berarti berpikir, misalnya sedang apa ya gitu kan. Itu bisa dipakai tanda eclipse. Terus ya kurang lebih gitulah dalam hal penulisan. Gue juga bingung mau ngomong apa lagi, kayaknya udah gue sampaikan semua. Terus ya cara nge-save yang baik dan benar ya. Cara nge-save yang baik yang benar setelah semuanya rapi, ya pertama tuh diatur-atur dulu kertasnya. Setelah diatur, dirapihin rata kiri kanannya. Terus kalau ngetik tuh selesain dulu sampai bawah, baru dirapi-rapihin gitu. Nah setelah selesai baru klik file, save as. Nah mau kalau pakai save as mau ditaruh di mana bebas. Terus kalau mau ganti nama save. Itu gue cancel karena gue udah save ya. Save, terus kalau udah di save tinggal klik selesai aja. Ya mungkin segitu tutorial gue bagi yang mau nonton bagi yang mau baca Wattpad gue. Nanti gue kasih linknya di bawah. Banyak novel-novel, ada cerpen juga. Sekian dari gue, mudah-mudahan membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.